Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kembali kita memasuki saat teduh sebelum kita bersama beraktivitas sepanjang hari ini. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik dan maha kasih, terima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai dengan pagi ini. Kami boleh istirahat malam dengan baik dan bangun dengan kekuatan serta kesegaran yang baru. Kami siap untuk disapa oleh Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga melaluinya kami dapat menghayati firman Tuhan, memahami dan juga dapat melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, terangilah jalan hidup kami dengan firman-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal 13 ayat 7 sampai dengan 18. Dan tema kita pada pagi ini adalah ketamakan versus kerendahan hati. Demikian saudara-saudara dikatakan di dalam firman-Nya. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan ketamakan itu membutakan, kerendahan hati membawa kebaikan. Kalau kita membuka kamus besar bahasa Indonesia, apa yang disebut dengan tamak di sana dijelaskan bahwa tamak berarti selalu ingin beroleh banyak untuk diri sendiri, loba, dan tamak itu juga berarti serakah. Ketamakan berarti keinginan untuk memperoleh, dalam hal ini harta, ataupun mungkin benda, ataupun dan sebagainya,
yang sebanyak-banyaknya. Sedangkan rendah hati, kalau kita membaca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara-saudara, di sana diartikan sebagai hal atau sifat tidak sombong atau tidak angkuh. Nah, kalau kita bersama membaca dari bacaan kita pada pagi hari ini, kita mendapatkan kisah tentang konflik yang terjadi antara Abram dan Lot. Abram yang kita kenal selanjutnya bernama Abraham adalah bapak orang percaya atau bapak orang beriman. Sedangkan Lot adalah keponakan dari Abraham dan pada waktu itu ia ikut bertransmigrasi bersama Abraham ke Kanaan sebagaimana diceritakan di dalam Kejadian pasal 11 ayatnya yang ke-13. Abram dan Lot pada waktu itu saudara-saudara terlibat konflik di mana ketika peternakan mereka masing-masing sudah semakin luas dan juga kemudian pada akhirnya ya mereka mengalami rebutan lahan di mana tentu saja saudara-saudara ternak mereka masing-masing juga memerlukan makan, memerlukan sumur atau mata air untuk mereka bisa minum dan juga tentu membutuhkan kolam ya untuk mencukupi kebutuhan kawanan ternak dan juga domba yang mereka miliki. Dikisahkan di sana bahwa orang-orang yang disewa oleh Abraham dan Lot yaitu para gembala itu terjadi rebutan lahan. Nah, saudara-saudara menyikapi keadaan seperti itu, Abraham tidak mau berkonflik. Dia tidak mau bermusuhan dengan kerabatnya. Maka kemudian dia meminta Lot untuk memilih lahan yang mana disinilah Abraham memberikan kesempatan pertama kali kepada Lot untuk memilih lahan mana yang hendak ditempati. Dan kemudian Lot memilih lembah Yordan, saudara-saudara. Sebagaimana kita paham bahwa lembah Yordan adalah daerah yang sangat subur. Misalnya kita temukan hal itu di dalam ayat 10 dan ayat 11. Nah, melihat keadaan seperti itu, Abraham mengalah. Dia memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih, saudara-saudara. Dan tentu saja kalau dia sebagai paman, semestinya dia dapat menentukan terlebih dahulu. Dia punya kekuasaan atau punya otoritas, saudara-saudara, untuk dapat memilih lahan atau daerah yang subur. Setelah itu diberilah kesempatan kepada Lot untuk memilih begitu ya. Tetapi itu tidak terjadi. Dia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilihnya terlebih dahulu. Dan betul bahwa Lot memilih lembah Yordan, lembah yang luas dan subur itu yang dialiri air sejauh mata memandang. Kalau saudara baca di dalam ayat 10, itu daerah itu seperti taman Tuhan. Boleh dibilang seperti surga, ya. Begitu indah dan begitu bagus tempat itu. Dari Mesir ke Zoar, ya. Disitulah juga terdapat sungai Nil yang subur, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui konflik ini kita melihat dua orang yang memiliki sifat yang berbeda. Abram atau Abraham ini memiliki kerendahan hati, saudara-saudara. Ia tidak sombong, ia tidak angkuh. Walau ia sebagai paman, ia boleh dan punya hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Tetapi saudara-saudara, dengan rendah hati, dia memberikan kepada keponakannya, Lot, kesempatan terlebih dahulu untuk memilih. Dia mengutamakan orang lain dan Abraham ini tidak egois. Sebaliknya saudara-saudara, Lot itu kelihatan tamak. Ya, dia memilih tanah yang luas, yang dialiri air dengan kesuburan tanah yang luar biasa, yang tidak hanya saudara-saudara dia bisa beternak, tetapi juga dia bisa bertani dengan lahan yang begitu baik dan begitu subur. Artinya dia juga bisa mendapatkan dua penghasilan, ya, penghasilan dari ternak maupun dari pertanian. Boleh dibilang saudara-saudara ketika Lot
ini memilih lahan dan diberi kesempatan oleh Abraham, dia terkesan ingin mendapatkan semuanya, yaitu ternak di mana dapat digembalakan dengan lahan yang luas, dan juga tanah di mana dia dapat bertani dan mendapatkan penghasilan. Jadi pendek kata, terkesan bahwa Lot ini serakah, saudara-saudara. Ia ingin memperoleh harta, memperoleh tanah, memperoleh ternak sebanyak-banyaknya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa hasilnya dari orang yang rendah hati dan orang yang tamak? Orang yang rendah hati dan orang yang diliputi dengan ketamakan atau keserakahan, saudara-saudara. Kalau kita lihat kisah selanjutnya, Abraham yang rendah hati, maka saudara-saudara dia mengalami hidup yang lebih baik. Ya, kalau kita misalnya membaca di dalam ayat 14 sampai dengan 18, di sana saudara-saudara Abraham diberi bukan hanya lembah tetapi negeri dan keturunan yang banyak. Ya, janji Tuhan kepada Abraham. Kita baca misalnya di dalam ayat 18, itu menunjukkan bagaimana Abraham itu dengan rendah hati, dan dalam kerendahan hatinya itu saudara-saudara dia dekat dengan Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan berikan. Dia tidak terikat kepada harta, ya, sehingga dia tidak ada keserakahan untuk memilih. Misalnya seperti tadi saya katakan, semestinya dia bisa memilih lahan yang subur begitu ya. Tapi dia tidak mau terikat ke situ. Dan kemudian dalam penghayatan spiritualitasnya, dia menghayati bahwa apapun yang dia terima itu adalah sebuah berkat Tuhan. Dan disitulah kemudian dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mezbah berarti tempat untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Dan itu artinya saudara-saudara, Abraham selalu mau mengucap syukur kepada Allah. Saudara-saudara, kerendahan hati membawa kebaikan. Ya. Lalu bagaimana dengan Lot? Kalau kita membaca di dalam ayat 10, itu sebelum Sodom dan Gomora dikatakan di sana, di mana daerah itu begitu indah, ya. Di mana pada waktu itu sekali lagi Lot menunjukkan ketamakannya, dan tamak itu membuat dia buta, saudara-saudara. Bahwa wilayah itu sebenarnya banyak orang yang jahat, orang yang tidak lagi setia kepada Tuhan. Maka ketika dia melihat lahan yang subur, dia ingin mendapatkan semuanya itu dengan serakah, dan dia buta, saudara-saudara, bahwa wilayah itu adalah banyak orang yang jahat. Dan dia lebih memilih tanah yang subur itu, walaupun daerah itu adalah orangnya hidup jahat di mata Tuhan, sebagaimana dikatakan di dalam ayat 13 demikian. Ya. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan, saudara-saudara. Nah, itu tidak dilihat oleh Lot. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketamakan membawa malapetaka. Ya, kalau kita misalnya membaca selengkapnya di dalam Kejadian 19 ayat 15 sampai dengan 17, juga ayat 22 sampai dengan 26, boleh nanti saudara baca di sana. Bagaimana pada akhirnya Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora oleh karena kejahatan orang-orang yang ada di sana. Dan kalau kita lihat dari keluarga Lot ini, ya, dalam satu sisi Lot itu cenderung serakah pada waktu Abraham memilih lahan dan memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih lebih dulu. Dan dalam Kejadian 19, saudara-saudara, dikatakan di sana, istri Lot juga pada akhirnya hatinya terikat kepada harta dan benda. Ketika dibilang jangan menoleh ke belakang, tetapi dia tetap menoleh ke belakang, saudara-saudara, istri Lot ini. Jadi Lot dan istrinya ini sekali lagi orientasinya hanya kepada harta, ya. Sehingga walaupun dilarang untuk tidak boleh menengok ke belakang, ya tetap menengok ke belakang. Mengapa, saudara? Karena dia tidak mungkin meninggalkan sebuah lahan yang luar biasa, aset yang begitu banyak gitu ya. Dan disitulah yang namanya ungkapan, di mana hatimu berada di situ, di mana hartamu berada di situ hatimu berada, itu terjadi dalam diri dari istri Lot ini.
Jadi dia berat gitu ya untuk meninggalkan daerah di mana mereka tinggal sebelumnya. Maka kemudian ketika dia melanggar apa yang sudah diperintahkan Tuhan itu, maka tubuhnya kemudian menjadi tidak lolos ya dari api dan belerang. Ya, jadi dia melanggar perintah Tuhan, jangan menoleh, tetapi kemudian dia menoleh dan akhirnya tubuhnya saudara-saudara menjadi tiang garam. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melalui tema pada pagi hari ini, marilah kita belajar dari Abraham bahwa sikap rendah hati seperti Abraham, terus tidak sombong dan tidak main kuasa begitu ya, tidak memanfaatkan apa yang sebenarnya dia punya otoritas ya untuk memilih lahan yang baik, tetapi Abraham ini tidak silau terhadap harta ataupun benda ya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, orang yang rendah hati pada akhirnya disayang dan diberkati oleh Tuhan. Hidupnya juga baik ya, kalau orang itu rendah hati seperti Abraham. Dia merasakan juga kebaikan Tuhan. Tetapi orang yang tamak, ya, orang yang sombong, saudara-saudara, hidupnya tidak diberkati Tuhan. Hidupnya tidak mengalami hal yang baik. Sebagaimana terjadi dalam diri istri Lot menjadi tiang garam, dan juga harta yang dulunya dia banggakan itu musnah dengan peristiwa Sodom dan Gomora. Dan kalau kita misalnya membaca di dalam Kejadian 19 ayat 30 sampai dengan 38, saudara bisa melihat di sana bagaimana kesedihan yang dialami oleh keluarga Lot. Ya, ketika mereka juga pada akhirnya tidak seperti Abraham yang diberkati dengan banyak keturunan, Lot dan keluarganya sangat sulit untuk meneruskan keturunannya. Maka terjadilah peristiwa yang semestinya tidak boleh terjadi. Nah, saudara bisa membacanya di dalam Kejadian 19 ayat 30 sampai dengan 38. Saudara-saudara, marilah sekali lagi kita belajar dari Abraham untuk tetap rendah hati. Karena kalau kita rendah hati, saudara-saudara, kita akan mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Dan orang yang rendah hati hidupnya selalu diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami dapat belajar kembali dari firman Tuhan mengenai kisah Abraham dan Lot. Dan kami melihat betapa kebesaran hati Abraham, kerendahan hatinya ketika ia memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih lahan, manakala mereka berdua, para gembala mereka berselisih mengenai lahan yang semakin terbatas, oleh karena sebelumnya mereka memiliki peternakan yang semakin berkembang. Namun di balik peristiwa itu, Abraham tetap memberikan kesempatan kepada Lot, keponakannya, untuk memilih yang terbaik. Dan Abraham di dalam segenap sikapnya, dia tidak terikat kepada harta. Dalam kerendahan hatinya, dia lebih mengutamakan orang lain, yaitu keponakannya, daripada dirinya sendiri dalam menentukan lahan yang akan dipilihnya. Terima kasih, biarlah kami juga belajar dari Abraham untuk mempunyai sikap yang rendah hati, karena kalau kami lihat dari kisah Abraham, kerendahan hatinya membuat dia hidupnya juga mengalami kebaikan dan diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk segenap aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami dapat melewati hari ini dengan baik, dengan berbagai pergumulan dan tantangan yang akan kami hadapi dan kami jalani. Kami berdoa di dalam segenap pergumulan kami, Tuhan mengenal dan mengetahui isi hati kami yang paling dalam, dan biarlah Tuhan yang mencukupkan segala apa yang menjadi keperluan kami. Biarlah Tuhan juga yang pelihara kami di dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami berdoa untuk yang sakit, untuk yang juga punya pergumulan. Biarlah Tuhan selalu sembuhkan bagi yang sakit, bukakan jalan bagi setiap orang yang punya pergumulan dan masalah,
sehingga mereka pun di dalam segenap langkah hidupnya selalu merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami serahkan negara kami juga dalam penyertaan Tuhan dengan berbagai persoalan yang ada, biarlah semuanya dapat diatasi dengan baik. Kami berdoa untuk proses vaksinasi yang masih berlangsung dengan berbagai tantangan dan kendalanya, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, baik dalam hal pengadaan vaksin maupun juga dalam hal pendistribusian dan penyuntikan vaksin tersebut di seluruh Indonesia. Kami serahkan segala perkara ini dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.